Tapi alam kubur yang seram karena derajatnya tinggi, pahalanya banyak, kebaikannya lebih daripada kebutuhan nutup kejelekan, maka yang datang malaikat mungkar nakir dalam bentuk wajah yang tampan. Nah, di saat itulah derajat mulai dipakai. Maka kalau kita dikatakan derajatnya tinggi, jangan lau derajat sih gak ngapa kena gue bayar utang, ya nggak bisa. Derajat tidak bisa buat bayar hutang, tetapi kalau orang derajatnya tinggi, dongane makbul, hidupnya bisa bahagia. Inilah Bapak Ibu kawula hormati, ada beberapa poin penting dalam peribadatan ini. Kemudian saat orang ini masuk masjid, kan nanti dia berdoa, maaf kita lanjutkan dulu hadisnya. Dia diangkat derajatnya dan kemudian wa khutto anha biha khoti'atun, maka dibusek darinya satu kejelekan. Wa idza shalla, kalau dia sholat, maksudnya sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, lam tazalil malaikatu tusolli alaihi, malaikat selalu mendoakan orang itu. Malaikat donga, kira-kira kabul apa mboten? Diijabahi apa mboten? Kalau malaikat sing donga diijabahi. Sarane kepripun men malaikat mendoakan kita? Wudu sing sae, donga, ampun ngobrol, berangkatnya niatnya lillahi ta'ala. Sebab ibadah sholat niki bisa saja nggo pamer. Halo? Bisa saja sholat ngibadah nggih pamer, riya bisa. Karena barang keton. Orang kaya pecinan nipis, kelambina anu, sholatnya khusyuk, Allahu Akbar. Gawe serius bisa, sholat bisa nggak, riya untuk pamer bisa. Nah tujuannya adalah harus lillahi ta'ala, karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Orang tidak memberi penilaian tidak apa-apa, orang tidak tahu tidak apa-apa, orang tidak memuji tidak apa-apa. Yang penting dipuji, dilihat, dinilai oleh Allah. Patokannya hanya itu. Kalau kita sudah jelas-jelas ibadahnya seperti itu, didoakan teng para malaikat, dongane sing kepripun malaikat oleh dongakaken. Nah, selama dia sholat sunnah di situ didoakan kalimatnya Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini kesejahteraan, hidupnya sejahtera. Sejahtera itu tidak kurang, sejahtera itu hidupnya mapan, sejahtera itu hidupnya indah. Niku nek malaikat sing ndongakaken insya Allah diijabahi. Makanya orang ahli ibadah meskipun orang melihat dia miskin, hidupnya tenang saja, adem ayem tentrem, tidak merasakan yang enggak-enggak. Ini indahnya orang yang hidupnya didoakan oleh malaikat. Apa hanya didoakan sejahtera saja? Tidak, ditambahkan Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Orang yang dirahmati oleh Allah, apapun persoalannya beres. Makanya kalau kita masuk masjid berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dalam bahasa kita, Allahumma ya Allah, istahli bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Yang kita lewati satu pintu, tapi disebutnya dalam hadis ini abwab, pintu-pintu rahmat. Mengapa demikian? Karena orang yang masuk ke dalam masjid tempat sholat untuk beribadah, itu di situ antri para malaikat yang akan mendoakan. Kerja ya dirahmati, rumah tangga ya dirahmati, tuli penggawean nggih dirahmati, dagang ya dagang yang dirahmati dening Gusti Allah, bertani ya dirahmati teng Gusti Allah, nopo mawon pendamelanipun, apapun pekerjaan dan profesinya dirahmati oleh Allah. Mengapa? Didoakan oleh para malaikat. Kapan malaikat mendoakan kita? Asal wudunya benar, berdoa, datang ke masjid, maksud kaki pertama, kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Nah,
Malaikat mendoakan terus dan terus, la yazalu fi sholatin mantazoros sholat, sampai dia berdiri waktu untuk sholat fardu. Jadi kalau bisa nih ya, begitu azan hayya 'alas sholah, semua pekerjaan berhenti, langsung berwudu, berdoa, berangkat ke masjid. Usahakan bisa sempat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sampai dia menunggu waktu datangnya qomat, masih didoakan oleh para malaikat. Nah, kalau bisa lagi nih, ada yang super, para muazin sebelum waktu masuk sudah berwudu, sudah berangkat ke masjid, begitu waktu masuk langsung azan. Nanti ada hikmah atau pahala spesial bagi orang yang suka azan, ada sendiri. Jangan pernah menyesal jadi muazin, karena jadi muazin itu kelebihannya sangat banyak. Lain kesempatan kita bahas fadilatul muazin, keutamaan, keistimewaannya seorang muazin. Lah, kalau sudah ada qomat, ini harus diperhatikan dalam kita beribadah. Kalau muazin sudah membaca qad qamatis shalah, harus bangkit, berdiri. Ada yang meriwayatkan sambil berdoa, aqamahullah madamatis samawati wal ardu. Semoga sholat ini tetap ditegakkan selama bumi dan langit ini masih ada. Maka ini satu urutan rangkaian peribadatan kita sampai dengan masuk masjid. Lah kalau sudah sholat fardu, maka Masya Allah, kemarin sudah kita singgung, nilai sholat fardu di masjid derajatnya dikalikan 27, yang bermanfaat untuk kebahagiaan kita, terutama kaitannya dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau masyarakat kita baik-baik saja, ditingkatkan biar lebih baik. Kalau ada 1-2 yang kurang baik, dimotivasinya supaya sholat dulu, supaya menggunakan waktu untuk kebaikan, supaya menggunakan waktu untuk beribadah, supaya menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya hadir waktu mendapatkan panggilan dan catatan siapa saja yang akan didoakan agar hidupnya sejahtera dan mendapatkan rahmat Allah. Anggeranu kon mandek total dari kejahatan itu mungkin belum, tapi ayolah sekali-kali kita ke masjid sholat berjamaah. Kudu onten sing telaten, betul-betul kontinu mengajak untuk beribadah sholat di masjid. Maka kalau dengan penggunaan waktu untuk sholat di masjid, otomatis tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ini satu paket, monggo kita bersama-sama bersemangat dalam bab sholat ini, karena sholat dulu sudah kita singgung, ini adalah merupakan ibadah istimewa yang seseorang tidak boleh meninggalkan ibadah bernama sholat. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah dawuh, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat nanti, bab ibadah adalah masalah bab sholat. Maka bab sholat harus kita sempurnakan dalam pelaksanaannya. Jangan sampai sholat kita asal-asalan. Nanti kita akan sampai beberapa hadis, beberapa ayat yang menyebabkan sholatnya tidak mempengaruhi kehidupan. Dulu sudah kita baca, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, tetapi sholat yang allazina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Lalai itu apa? Tidak bermakna dalam jiwa. Maaf, kados tiyang ngelindur, nggih ngomong ning boten merasakan, tidak bertanggung jawab, tidak ngerti apa-apa. Maka berkewajiban bagi setiap muslim
untuk memperbaiki kualitas sholat kita, dimulai dari mempelajari arti bacaan Al-Fatihah, dimulai dari arti bacaan suratan yang kita baca, dimulai dari gerakan-gerakan sholat yang benar, arti bacaan sholat. Maka kalau nilai kualitas sholat kita sudah baik, maka insya Allah akan bermanfaat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ini tolok ukur. Kalau kehidupan bermasyarakat banyak kejahatan, ini itu disebabkan masih lemahnya, masih rendahnya nilai ibadah sholat kita. Maka kewajiban bagi kita adalah untuk bersama-sama memaksimalkan, menambah nilai kebaikan sholat kita agar mendapatkan poin yang jelas, akan mendapatkan poin yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kajian kita kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian kemarin ada satu pertanyaan yang kita tunda, masalah apa Pak? Wudu dalam keadaan telanjang. Aslinya itu ya, Rasulullah SAW pernah berpesan, ihfaz aurataka, jagalah auratmu illa min zaujatika, kecuali di depan istrimu. Maksudnya yang pantas terlihat. Wa ma malakat yaminuka, dan budakmu. Dulu masih ada budak, sekarang tidak ada. Terus kemudian kalau memang harus kelihatan, ini statota alla yaroha ahadun falyafal. Bagaimana kalau tidak ada orang lain? Ya boleh. Nah, kaitan dengan bab berwudu dalam keadaan tidak berpakaian, itu aslinya wudunya sah, wudunya tidak apa-apa. Asal dengan syarat di kamar mandi sendirian. Tidak ada CCTV-nya. Kamar mandi ada CCTV-nya, nggak boleh telanjang. Jadi kalau sendirian aman. Meskipun begitu ada yang diteruskan fallahu ahaqqu ayastaminhu. Sebenarnya Allah lebih berhak untuk kita merasa lebih malu. Tapi meskipun begitu dibolehkan. Dalam arti wudunya tetap sah. Meskipun lebih utama kalau tidak telanjang. Jadi kalau masalah sah, tetapi lebih utama kalau dalam keadaan siap, ya. Jadi pertanyaannya sudah kita sampaikan dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para ilmu hadis menjelaskan bahwa intinya sebenarnya sah, boleh, tetapi kurang utama. Mungkin agar kondisinya begitu, asyhadu Allahumma rabb hadhihi masih doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, ini kurang utama, apalagi di kamar mandi. Di kamar mandi tidak baik untuk berdoa yang macam-macam. Bolehnya hanya baca bismillah kalau memang terpaksanya wudu di kamar mandi. Begitu keluar ghufranakallahumma, langsung asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dilanjutkan boleh tambahan yang tadi disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini pertanyaan sudah kita jawab kali ini. Untuk mengakhiri kajian kita, ada pertanyaan yang lain, dipersilakan.